Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Dalam video petualangan desa kali ini, kami akan mengajak Sobat Desa untuk menggali cerita tentang asal-usul sebuah dusun kecil nan indah di lereng Gunung Sumbing. Konon, dusun ini berawal dari seseorang dari dusun Butuh atau Nepal Van Java yang sedang marah dengan saudaranya dan memutuskan untuk pindah dari dusun Butuh ke wilayah lain. Bukan pindah biasa. Dengan kesaktian yang dimilikinya, ia membawa sebuah batu raksasa dari dusun Butuh menuju ke area yang kini dikenal dengan nama Dusun Gendol. Akhirnya, berawal dari satu orang, area tersebut berkembang menjadi sebuah pemukiman. Konon, batu raksasa yang dibawa oleh orang tersebut masih ada hingga kini. Bagaimana keseruan petualangan pedesaan kali ini? Ikuti video ini sampai selesai ya, biar Sobat Desa bisa ikut silaturahmi secara virtual dengan warga Dusun Gendol, Desa Sukomakmur, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Kita mulai perjalanannya dari sebelah sini. Sobat Desa, kita mulai petualangan pelosok desa hari ini dari lereng Gunung Sumbing ya. Setelah beberapa lama banget jelajah di wilayah Gunung Telomoyo. Nah, ini motor kita hari ini sudah terparkir di sini sejak kemarin malam, Sobat Desa. Jadi kami datang ke sini kemarin malam. Nah, ada yang baru nih ya. Sekarang kami itu ngontennya nggak bisa tiap hari lagi ya, karena sekarang pekerjaan, kemudian si Sabida juga lagi mulai aktif-aktifnya, sehingga jelajahnya itu harus benar-benar direncanakan jauh-jauh hari. Dan hari ini alhamdulillah kita bisa datang lagi ke lereng Gunung Sumbing. Nah, pertama saya akan mereview dulu penginapan yang sudah sangat sering kita gunakan, yaitu Shagila Glamping. Nah, kita berada di kamar paling ujung ya, karena samping kirinya langsung ke lahan pertanian. Jadi kalau Sobat Desa mau cari penginapan yang aksesnya deket sama parkiran, kemudian view-nya juga bagus, dekat dengan tempat makan, itu makan namanya adalah Shagila Cafe and Resto. Kemudian di sini ada beberapa bangunan lain ya, jadi kalian bisa milih mau yang twin bed atau deluxe room dan seterusnya, kalian bisa milih. Nah, kalian kalau mau sarapan juga bisa di depan sini, nanti akan diantar sama teman-teman yang bertugas di Shagila Resto and Glamping. Oke, hari ini saya kesiangan soalnya tadi ada pekerjaan yang harus dilakukan dulu sehingga baru bisa keluar sekarang. Yuk kita mulai penjelajahannya ya. Oke, hari ini kita akan menuju ke salah satu desa dulu ya, Sobat Desa. Namanya adalah Dusun Gendol. Nah, dusun ini berada di sebelah kirinya dari Nepal Van Java. Ini dusun tidak lagi ikut satu kelurahan dengan Nepal Van Java, soalnya sudah masuk ke kelurahan atau desa Sukomakmur. Sementara yang desa Nepal Van Java itu sudah masuk ke wilayahnya kelurahan atau desa Temanggung. Walaupun jaraknya berdekatan, tapi dipisahkan oleh sebuah sungai kecil yang menjadi batas dua wilayah. Nah, hari ini kita akan ke Dusun Gendol dulu ya. Ini lokasinya dekat banget sama penginapan. Nah, Dusun Gendol ini ada hubungannya dengan desa Nepal Van Java. Monggo Pak. Oke, awannya udah mulai naik nih. Soalnya ini musim kemarau Sobat Desa, jadi cerahnya itu. Monggo Pak. Soalnya kalau kemarau itu awannya lebih cepat datang, tapi pagi biasanya. Pak. Oke, kita ke mana nih? Saya akan mengajak Sobat Desa ke sebuah tempat di Dusun Gendol ini yang ada hubungannya dengan cerita.
Oh ya, oh bukan. Pak, ngobrol. Ada kaitannya dengan cerita asal usul dusun Gendol ini. Tapi kok kayaknya malah 12-an muda. Wow. Oke, kita belok sini dulu Sobat Desa. Nah, ini ya Sobat Desa. Ini mungkin tadi pagi ada lautan awan ya, tapi karena pagi tadi saya masih kerja di dalam ruangan, jadi nggak bisa lihat lebih pagi ya. Besok kita agendakan lebih pagi. Kita tuh mau ke sebelah sana Sobat Desa. Jadi di sebelah sana itu ada sebuah batu besar yang erat kaitannya dengan asal usul dusun Gendol ini. Karena dulu ceritanya saya dengar ya, itu dulu ada seorang saudaraan, mereka tinggal di dusun Butuh atau sekarang yang dikenal dengan namanya Parvan Java. Kemudian ada konflik. Nah, salah satu saudaranya itu dengan kesaktiannya membawa batu yang sangat besar dari dusun Butuh menuju ke wilayah lain karena saudara ini marah dan nggak mau jadi tinggal satu tempat, sehingga dia memutuskan untuk pindah. Sampailah di wilayah ini. Kemudian batunya yang besar itu katanya masih ada sampai sekarang, dan itu erat hubungannya dengan asal usul dusun Gendol. Sekarang kita coba ini yuk, cari jalannya ya, soalnya kan sempit-sempit ya, sulit nyarinya tuh. Sobat Desa ini berhubung cuacanya tiba-tiba ada kabut yang cukup tebal turun naik dari bawah ke atas dengan sangat cepat, sehingga kalau kita nanti nunggu kemungkinan akan tertutup kabut full. Jadi sebelum kabut ini menutup wilayah dusun Gendol, kita langsung terbangkan drone dulu. Kita akan melihat kondisi terbaru dusun Gendol setelah sekian lama kita nggak pernah kesini, biar pemandangan gunung Sumbunya masih bisa kita nikmati ya. Kabutnya udah tinggi banget tuh. Ini Parvan Java aja udah nggak kelihatan. Oke, kita akan mulai terbang dulu. Oke, memorinya saya lupa bawa. Untung di sini ada memori internalnya. Oke, kita nunggu GPS-nya dulu biar aman ya. Oke, sudah merekam. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dia udah terbang ya Sobat Desa. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, kita balik badan dulu biar Sobat Desa tahu posisi kita ada di mana. Nah, sekarang kita ada di bawah lahan pertanian milik warga. Lokasinya ada di atas dusun Gendol dengan kondisi kabut sudah mulai naik. Sekarang kita akan lihat kondisi dusun Gendol ya. Kita mulai terbang ke belakang. Oke Sobat Desa, ini kan dusun Gendol cukup kecil ya. Wilayahnya nggak terlalu luas dibandingkan dengan dusun-dusun lain yang ada di wilayah ini. Kita terbang dulu ke belakang biar Sobat Desa juga punya bayangan ya, kalau dusun Gendol ini masih berada di lereng Gunung Sumbing dengan view yang tidak kalah cantik ya. Mana Gunung Sumbingnya? Ah, itu tuh di atas ya. Walaupun agak sudah tertutup sama kabut sedikit-sedikit, tapi tetap masih bisa kita nikmati ya nih. Dusunnya tuh kecil Sobat Desa. Dusunnya kecil, terdiri dari beberapa rumah ya. Semuanya menghadap ke arah selatan. Oke, sudah tertutup kabut Sobat Desa. Kita harus terbang naik. Oke. Mana nih? Oke Sobat Desa, ini harus kita. Oh, ini nih dia nih. Kita nggak bisa terbang tinggi-tinggi soalnya kabutnya ini sudah lumayan Sobat Desa nih. Oke, kita terbang segini aja. Nah, ini rumah-rumah warga, di atasnya juga ada tower ya. Penampakannya lumayan terbatas soalnya kabutnya juga sudah lumayan tinggi. Mayoritas warga di sini rumahnya sudah gedong ya, sudah bagus-bagus karena memang kondisi perekonomian di sini terutama pertanian sudah cukup bagus. Oke, kita coba muter ya, barangkali di arah depan kelihatan, ternyata sama saja, tetap nggak kelihatan Sobat Desa nih, soalnya kabutnya tinggi banget.
Terus Nepal Van Java yang sudah lebih dulu terkenal itu ada di samping sini. Nah, ini Nepal Van Java nih. Tapi tertutup kabut. Sepertinya kita harus terbang lebih tinggi. Oke, kita coba naik ke atas ya. Oke, sobat desa, ini kabutnya udah semakin tebal. Cukup berbahaya bagi kita untuk menerbangkan drone karena kalau kabut kayak gini sensornya tertutup, apalagi ke jarak pandang terbatas, bahkan kalau di kamera itu kan nggak kelihatan. Untuk keselamatan bersama kita turunkan ya. Ini kabutnya udah mulai tebel banget. Kalau mau buat konten di pegunungan tuh memang harusnya di bawah jam 8. Biasanya kalau pagi banget itu masih bisa dapat cerah seperti saya. Tapi kalau udah jam 7 ke atas sampai dengan jam 8, wah itu sulit banget nih ya. Oke, kita geser ke Dusun Gendol yuk. Nah, sobat desa, sekarang saya berada di kamar Sakrila Glamping yang paling ujung. Kita akan sedikit mereview, sedikit aja. Soalnya mohon maaf ya, udah berantakan. Soalnya sekarang setiap jalan-jalan kita harus bawa dua anak. Anak pertama dan anak kedua. Anak pertama usianya 20 tahun, anak kedua usianya 2 tahun. Pertama kita dari kamar mandi ya. Ini kamar mandinya bagus banget. Ini ada apa namanya, ciri khasnya yaitu pasti ada pemanas airnya. Soalnya kalau nggak ada dingin banget. Ini ya, ini kamar mandinya bersih banget, terjaga, harum. Bawahnya juga selalu bersih ya, jadi waktu masuk pasti selalu dalam kondisi bersih ya gitu. Karena Mas Avandi selaku ownernya ini mengelola homestay ini sudah punya bekal ilmu hospitality yang tidak diragukan lagi karena beliau alumni dari kapal pesiar. Nah, untuk kamar yang kita pakai hari ini ada 2 kasur ya, ada 2 kasur, jadi muat untuk 4 orang. Sini ada penyimpanannya, ada lemari kecil, dan yang pasti entertainmentnya ada ini nih, apa namanya, TV ya. Ini mohon maaf tak candelin sini soalnya ini kan tebel ya, kemarin sempat basah. Ini barang-barang bisa ditaruh di sini. Ayo budahlah kita berangkat. Nah, ini bayi saya ya, anak saya udah ada 2. Ini bayi yang 21 tahun ya, ini bayi 2 tahun. Oke, kita akan naik sobat desa. Kita mau beli popok sama kita mau makan malam di Shakila Cafe and Resto. Lokasinya dekat banget dari penginapan kita hari ini. Soalnya di situ satu kawasan itu udah lengkap. Jadi kalian kalau mau ke Nepal Van Java dan sekitarnya cukup datang ke satu tempat, semuanya sudah tercover ya, sudah ada penginapannya, ada rumah makannya juga ada di sana tuh, pemandangannya juga bagus. Nah, ini pagi tuh langsung ke arah Gunung Sumbing. Sekarang jam 6 lebih sekian. Nah, kalau kalian nginep di sini, ini ada beberapa kamar ya. Tipenya ada deluxe dan twin bed. Pokoknya ada 2 tipe. Mau yang cukup satu family atau rombongan, bisa kalian pilih di salah satu di antara kamar ini. Harganya bervariasi mulai dari 500.000 sampai dengan 800-an ya. Dan kalau kalian mau tanya-tanya lebih detail bisa langsung hubungi Mas Avandi atau adminnya ya. Itu dia Shakila Cafe. Ini kalau pagi bagus banget. Nanti kita coba reviewkan ketika pagi hari, ketika viewnya bagus. Sekarang kita mau naik ke atas. Kita coba jalan-jalan malam di Nepal Van Java. Kan belum pernah ya kita jalan-jalan malam. Apalagi sekarang sudah ada si Sabita. Ayo jalan. Kita mau jalan ya apa yo? Jalan kaki. Ini dia nih sobat desa nih, suasana malam di Nepal Van Java. Suhu udaranya lumayan dingin dengan cuaca atas nih cerah nih, tapi juga ada awan ya, jadi dinginnya masih bisa ditoleransi. Sekarang kita mau cari popok, tapi
Muka warungnya buka ya. Ini tutup. Wah, kita harus turun jauh ke bawah. Di Rolu Utara tutup. Ya wis medun. Di sini sudah lumayan banyak homestay yang ada. Bentar, ini Mas Afandi balas nih. Ini pula dicek. Oke, kita turun. Nah, sedikit informasi ya Sobat Desa bahwa sekarang ini jalan masuk ke Nepal Van Java satu arah. Jadi untuk naiknya lewat sini nih, lewat yang jalan naik terus. Nanti turunnya lewat yang sebelah sana. Wih, dingin banget tuh Sobat Desa. Bisa dilihat ya, di atas ada rembulan. Hah? Nathan dia apa? Oh, napa Nathan? Oh, oke kita lanjut cari warung. Oke Sobat Desa, kita sampai warung di bawah gunung. Yuk kita beli popok dulu. Nah Sobat Desa, di sini tuh suhunya lumayan ya, lumayan dingin. Jadi kalau kalian belum terbiasa, mending pakai apa namanya, pakaian yang tebel. Waduh, baterainya tinggal sedikit. Udah, itu dimatiin dulu aja. Nah, 6. Kita mau apa, Bit? Cukup ya 10 ya sekalian. Ya. Oke, nah kita mau tiup balon. Mau balon? Oke, pegang dulu nih. Ya sebentar, ini kan harus dipasang sini dulu. Ini kan mau kita bawa ke penginapan. Oke Sobat Desa, sekarang dalam petualangan kita ada yang baru, yaitu kita harus sambil mengasuh anak kecil ini. Yo sini, kita tiup dulu ya, jangan sampai dienggangin dulu. Dah kecil aja. Nah ya. Oke, yuk kita buntel dulu nih. Seneng banget. Oke, ayo kita lanjut. Sini. Oke Sobat Desa, kita lanjut lagi. Seneng. Jadi balon pertama tadi meletus Sobat Desa. Terus balon yang kedua aman. Oke Sobat Desa, setelah kita jajan dan beli popok, kita sudah sampai di tempat makannya, namanya adalah Shakila Resto and Cafe. Oke, sebelum kita masuk, saya kasih tahu dulu lokasinya di sebelah mana. Jadi lokasinya itu tepat berada di sampingnya. Ya sebentar ya. Tetap. Apa mau aku ngomong apa? Oh, lokasinya tepat berada di samping area parkiran utama Nepal Van Java ya. Di sini kalian bisa parkir langsung, turun, terus lihat ke sebelah barat. Di sini ada ini nih, Shakila Resto and Cafe. Di sini konsepnya bangunannya modern, tapi makanannya itu ada yang makanan tradisional dan klasik ya. Jadi rasanya tetap mantap. Terus ada lantai 2. Di lantai 2 kalian nanti bisa makan sambil lihat pemandangan gunung Sumbing. Cuman karena ini malam jadi nggak kelihatan. Besok pagi kita coba buat videonya lagi biar ada pemandangan baru. Nah, ini dia. Dari sisi luar semuanya kelihatan ya, karena bangunannya full kaca. Nah, ada yang menarik di sini. Jadi sang pemilik ini lagi mulai mengenalkan kuliner
dari kawasan ini, yaitu sate dan rica-rica kelinci. Pokoknya olahannya kelinci, soalnya nggak jauh dari sini ada peternakan kelinci. Selanjutnya untuk kopi, jadi di sini juga mengolah berbagai jenis olahan kopi yang diproses dengan teknik-teknik yang ada pada minuman kopi pada biasanya ya. Nah, ini lobby utamanya ya. Kalian bisa pesan di sini, akan disuguhi dengan berbagai jenis makanan termasuk kopi. Kopinya enak-enak di sini. Nah, kalau dari atas sini kita bisa melihat itu tuh. Ini glamping kita ada di bawah sana. Jadi lokasinya dekat banget. Terus kita bisa milih tempat duduk, mau yang sebelah mana. Mau pesan dulu? Ya. Bukunya Igor ini weh. Oke. Nah, ini dia kakak ganteng kita hari ini. Sekarang dia sudah merangkap berbagai jabatan di sini ya. Oke, kita lihat dulu di sini makanan dan minuman yang ada ya. Kalian bisa milih. Yang ini ada milk base, ada yang coffee juga, non coffee ada, mocktail juga ada. Untuk main course-nya macam-macam di sini kalian bisa lihat. Ada ayam goreng, capcay, gurame dan lain sebagainya. Oh, ini ada tambahnya nih, ayam kampung bakar, goreng juga ada, sup buntut juga ada. Ekstranya macam-macam di sini tuh, appetizer-nya juga lengkap. Harganya juga sangat terjangkau ya, nggak jauh beda sama di tempat yang lain. Terus ini minumannya, sebentar, biar sobat desa kalau datang ke Nepal Van Java tahu ya kisaran harganya berapa, terus ada apa aja di sini. Seperti ini ya untuk minumannya. Dan yang pasti di sini transaksinya bisa kris ya Mas yo. Bisa. Jadi kalau kalian anak-anak zaman sekarang yang apa jenenge? Cash apa kayak? Pokoknya sing nggowo. Itu dia cashless. Kalian bisa pakai fitur kris di sini, aman. Di sini juga ada wifi, kalian bisa memanfaatkan itu. Nah, ini berbagai jenis, termasuk ini nih sobat desa nih. Kalau kalian mau keliling Nepal Van Java naik jeep juga ada. Aku sing kuah-kuah wae apa yo? Mau aku wis njajal capcay, wingi wis kue tiaw. Saiki ayam bakar wae lah. Oh, lele ya, siraman lele aku. Lele bakar. Oh iya, kita sampai sini ya. Ini jeruk anget adalah menu yang ditawarkan oleh kawasan ini. Kalian bisa milih mau keliling pakai jeep yang mana, paketnya beda-beda ya. Oke, pesanan kita sudah selesai. Waktunya kita menunggu ya. Yuk. Oh iya, ada yang lupa. Fasilitas yang lain apa di sini? Ada kamar mandi. Kamar mandi ada 2 bersih. Terus ada musola juga ya, ini musolanya di sini. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau mau sholat dan mau ibadah. Untuk akses ke lantai 2-nya ada di dalam. Jadi kalian harus masuk dulu baru bisa naik. Nah, kita coba lihat pemandangan malam sebelum nanti kita coba pemandangan di pagi hari. Nih, kalau kalian bikin acara gathering atau apa gitu di atas ini view-nya bagus. Ini kamera saya aja yang jelek, jadi gambarnya kurang bagus. Semoga bisa beli kamera yang lain ya. Oke, soalnya kan ini kamera tua ya, ini seri 3. Padahal sekarang DJI semua itu udah sampai ke seri 6. Berarti ini setengahnya. Mau ke atas kamu? Iya, sana kamu ke bawah. Ya, kita ke atas. Oke. Kita nunggu makanannya datang ya. Gimana Jawa? Sambelnya yang enak yang mana? Ini. Oke, ini review jujur ya. Wallahi ini jujur. Iya, ini jujur, Le. Memang aku pernah nggak jujur. Ini sambal apa Zah namanya Zah? Nggak tahu, ini sambal pecel lele. Sambal pecel lele, dan Jawa sebagai penikmat pedas. Iya, ini enak banget. Enak banget ya. Pol. Jujur ya. Jujur ya ampun, masa aku Bukan ngapusi. karena di endorse ya. Bukan. Tenanan nih. Kok nek ngapusi sariawan gue. Iya, Ya. enak ini. Ini enak sobat Ini desa. ibuku seneng ini. Ini namanya sambal sama lele bakar. Terus yang ini apa Zah? Ini namanya chicken wings. Terus kita minumnya pesan ini, jeruk anget dan es jeruk gitu ya. Jadi sobat desa,
seperti yang saya katakan di awal ya, bahwa konsepnya ini bangunannya modern, tapi makanannya ini ada yang khas tradisional, tapi juga ada yang modern ya, dan semuanya makanannya enak-enak. Saya sudah makan di sini banyak kali ya, mulai dari sarapan, makan siang, sampai makan malam, dan menu yang kami coba itu kan beda-beda. Dan masya Allah ini harganya terjangkau, rasanya juga enak. Selamat makan, kami makan dulu. Sobat Desa, selamat makan malam. Bismillahirrahmanirrahim.